yang disebut pejuang sungai atau river warriors. Mereka bekerja setiap hari untuk mencegah mengalirnya polusi sampah plastik ke laut. Mereka sekarang akan meningkatkan kegiatan dengan berusaha. Ojo lali disubrek yo. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sentiasa bantu support dukung As juga channel ini, jutaan terima kasih ucapkan. Oke, buat kalian yang baru yang masih belum gabung, ayolah bantu dengan tekan butang subscribe. Nah, subscribe itu kan gratis aja, geng. Oke, dan seperti biasa sebelum As mula, oke, As nak mendoakan buat sesiapa sahaja yang menonton dan tengok video As kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki yang luar biasa yang tidak akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala urusan, dimakbulkan setiap impian, dan buat saudara kita di Palestina semoga Allah sentiasa merahmati mereka, insyaAllah. Amin, amin, rabbal alamin. Oke lah, hari ini nak react satu lagi video daripada channel Gen62. Oke, jangan lupa juga kalian untuk bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Oke, hari ini kita nak melihat luar biasa bangga katanya para bule yang cintakan Indonesia membuktikan bahawa separuh daripada hidup mereka itu berhikmat untuk negara tercinta Indonesia. Ingin melihat siapakah bule-bule tersebut? Yuk, As react. Yuk. Oke, udah siap semuanya. Yuk kita mulai. Bismillah. Saat ini banyak orang membanding-bandingkan Indonesia dengan negara lain. Ada yang nasionalis, bahkan juga ada yang apatis. Semua hal ini adalah problematika yang kerap muncul di masyarakat Indonesia. Namun di balik itu semua, ternyata banyak orang-orang dari luar negeri menaruh simpati dengan negara ini. Bahkan mereka rela meninggalkan status kewarganegaraannya sendiri untuk pindah dan menjadi orang Indonesia. Walaupun ada beberapa di antaranya yang hanya cinta mati tetapi tidak berkeinginan pindah ke warganegaraan. Yang luar biasanya, kecintaan mereka terhadap Indonesia dibuktikan kepedulian terhadap alam Indonesia. Mereka layak disebut pahlawan bagi negeri kita. Dengan jiwa sosial yang tinggi, mereka telah berbuat banyak untuk Indonesia yang sepantasnya kita apresiasi. Kehadiran bule di Indonesia bukan hanya sebagai turis atau investor, yang jelas ada dampak positif dan negatifnya. Memang sih, belakangan Indonesia sering kedatangan bule yang bikin geleng kepala karena kelakuannya. Tapi ada juga kok di antara mereka yang membawa pengaruh baik. Dalam daftar kali ini, kita akan mengulas beberapa turis asing yang peduli dengan alam Indonesia. Yuk kita lihat. Yuk kita lihat. Aurelian Brule. Aurelian Brule. Wow. Apa yang bikinnya tuh? Campur bahasa ya, bahasa Prancis, bahasa Indonesia. Maklum ya. Aurelian Brule atau lebih sering dikenal dengan Chani Kalawit adalah mantan WNA asal Perancis yang memiliki peran besar dalam melestarikan lingkungan dan hutan terutama di daerah Kalimantan. Pria kelahiran Vannes, distrik Var, Perancis Selatan ini telah menggeluti dunia konservasi alam sejak masih kecil dan tertarik pada salah satu satwa yang dilindungi, yaitu owa. Tapi benar-benar menyatu dengan alam ini yang saya suka. Tapi ya aku sendiri benar-benar sendiri di tengah hutan, gak mungkin ada yang ngintip. Kalau ada orang hutan yang ngintip pun bisa pingsan. Ketertarikannya ini membuat Chani meninggalkan Prancis pada tahun 1998 dan memutuskan untuk tinggal di Kalimantan, tepatnya di Barito, Kalimantan Tengah, saat dirinya baru berusia 18 tahun. Chani datang ke Indonesia tanpa bekal kemampuan berbahasa Indonesia. Ia belajar bahasa Indonesia dari bergaul dengan warga setempat. Melihat kondisi hutan Kalimantan yang masih asri dan banyak hewan langka, Chani pun mulai mendirikan Kalawit Organization. Kalawit Organization memiliki misi untuk melindungi habitat asli satwa liar, evakuasi dan rehabilitasi satwa, dan penyuluhan kepada masyarakat. Sampai sekarang, yayasan yang didirikannya ini masih bergerak aktif untuk melindungi habitat dan melestarikan cagar alam demi keberlangsungan hidup para satwa liar. Di tengah proses menjelajahi hutan Kalimantan, Chani bertemu dengan Nur Pradawati, seorang wanita asli Dayak yang sering disapa Prada. Prada yang memang sudah akrab dengan alam berhasil mencuri hati Chani dan akhirnya mereka menikah pada tahun 2002 silam. Pasangan berbahagia ini dikaruniai dua anak laki-laki yaitu Andrew Kalawit dan Enzo Kalawit. Kecintaan Chani terhadap alam ternyata juga turun kepada kedua putra
putranya. Saat ini, Andrew si putra sulung yang sudah beranjak dewasa pun bahkan memiliki akun YouTube untuk membagikan kehidupannya yang menyatu dengan alam di hutan belantara. Setelah semua hal yang telah ia lakukan dan lalui, tak mudah bagi Chani untuk mengubah statusnya menjadi warga negara Indonesia. Ia harus berjuang dengan keras selama 20 tahun, hingga akhirnya pada tahun 2018 silam ia berhasil menyandang status sebagai warga negara Indonesia. Kita mau lempar buat kita buat pagi-pagi karena kita nggak usah mikir cuaca, kurang berhenti kalau pagi-pagi. Jadi kita bisa fokus. Hari ini kita ada kurang lebih 15 kilo buah. Gary Benchugip. So it's about the route. How long did it take from? We had to take a plane, and then we had to take a car, and then we had to take a bike, then we had to take our legs. Let's get it. Sekali perjalanannya. Mendirikan organisasi bernama Sungai Watch sejak tahun 2020 dengan kegiatan membersihkan sampah plastik dari berbagai sungai di Indonesia. Saat diwawancara, Gary mengatakan saya hampir tidak percaya dengan penghargaan yang diberikan buat saya. Saya hanyalah pemuda sederhana dari Bali. Kami belum pernah memenangkan penghargaan apapun sebelumnya dan pusat perhatian kami adalah menyelesaikan masalah sampah plastik di Bali dan di Indonesia. Gary Benchugip dianugerahi penghargaan dalam kategori Emergent Leadership karena perjuangannya melawan polusi sampah plastik di laut dan sungai. Masalah yang terjadi dalam skala lokal maupun global. Energinya sebagai anak muda dikombinasikan dengan faktor alam, petualangan, video dan teknologi yang digunakan sebagai senjata dalam advokasi sosial dan kreativitas, serta semangatnya menjadi contoh yang bagus bagi anak-anak muda dan juga dunia. Gary ke Bali sejak umur 7 tahun. Dari tahun 2020, Gary bersama dengan saudaranya, Kelly dan Sam, mendirikan Sungai Watch yang sekarang memiliki 55 orang anggota yang disebut pejuang sungai atau River Warriors. Mereka bekerja setiap hari untuk mencegah mengalirnya polusi sampah plastik ke laut. Mereka sekarang akan meningkatkan kegiatan dengan berusaha membersihkan 1000 sungai paling kotor di Indonesia dan juga melakukan proyek yang sama di berbagai bagian dunia lain. Dalam kegiatan pembersihan sampah plastik di sungai, Gary mengatakan salah satu hal yang mereka lakukan adalah memasang penangkal yang bisa menjaring sampah-sampah plastik. Misi mereka yang lain adalah memasang 1000 penangkal sampah tersebut di tahun 2023. Setiap harinya para relawan Sungai Watch mengumpulkan sekitar 2 ton sampah plastik dari berbagai sungai. 2 ton, Masya Allah banyaknya sampah plastik. Bahaya kan kalau kita buang plastik di sungai, nanti bawa ke laut, nanti masalah. I really believe that when you support women in a community who are a part of a community, you are actually supporting. Nama Sandrayati V mungkin tidak asing di telinga penikmat musik populer. Namun, wanita cantik telah menjajal dunia musik berjenis folk dan kerap tampil di beberapa daerah. Ia memiliki keturunan darah Amerika dan Filipina. Meski belum memiliki album, Sandra aktif dalam kegiatan bermusik yang bertemakan lingkungan seperti tergabung dalam komunitas aman atau aliansi masyarakat adat Nusantara. Cantik orangnya. Kedekatannya dengan alam Indonesia telah terbangun sejak kecil. Sandra lahir di Bali dan orang tuanya punya ketertarikan akan budaya Nusa Tenggara Timur. Tak heran, tumbuh di daerah membuatnya dekat dan hobi menjajal wisata alam. Kepeduliannya dengan lingkungan sekitar menjadi inspirasi dalam bermusik dan menjadikan suara alam sebagai sumbernya. Sandrayati saat dijumpai dalam acara Mustika Foresta di Semanggi, Jakarta Pusat mengatakan dengan kehidupannya saat ini, ia peduli dengan apa yang terjadi di bumi. Pengalamanku hidup di dunia ini ada lagu tentang lingkungan, masalah sosial, dan cinta. Lagu Sandrayati banyak terinspirasi dari suara alam. Kedekatan dengan alam membuatnya mendapatkan persepsi khusus. Suaranya bagus. Ia menganggap bahwa badannya adalah bumi yang sama-sama hidup dan adanya kesinambungan setiap pijakan langkah di tanah. Sandra juga sudah memproduksi mini album perdananya yang direkam dengan versi live. Lagu-lagu dalam albumnya mengangkat dari perjalanan alam dan pengalaman hidup, seperti lagu Shine yang ia persiapkan datang dari keresahan semasa di bangku sekolah saat berusia 12 tahun. Sandra dulu tinggal di Filipina selama 2 tahun. Saat Sandra masih berusia 12 tahun, ia dipaksa sekolah dan di sekolahnya itu, ia harus percaya suatu agama. Kalau tidak mau nurutin, maka akan dihukum. Setiap malam Sandra tidak bisa tidur. Akhirnya ia membuat sebuah lagu. Tadi kita dapat melihat citra para bule yang datang ke Indonesia dan akhirnya nggak mau pulang dia ya, kerana dia memberikan sepenuh hidup mereka itu
untuk menjadi atau mencurahkan bakti kepada negara tercinta Indonesia. Masya Allah, kita lihat tadi bagaimana bangga melihat para bule ini berusaha untuk menjaga dan melestarikan alam semula jadi yang ada di Indonesia supaya enggak tercemar gitu kan. Ada yang menjaga keaslian kehidupan fauna dan di dalam hutan, dan menjaga sungai daripada membersihkan sungai dari sampah plastik dan sebagainya, dan bersatu dengan alam dengan muzik. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa kerana mereka juga harus dicanangkan sebagai pahlawan, kerana mereka pantas mereka dikatakan seorang pahlawan yang berkhidmat untuk negara Indonesia, kerana mereka menyerahkan hati mereka dan berbuat kebaikan itu untuk kebaikan bersama masyarakat di Indonesia, bukan negara mereka tapi di negara Indonesia, negara yang mereka datangi. Dan itulah sesuatu yang luar biasa banget. Okey, menurut kalian bagaimana para bule ini yang telah menyerahkan separuh kehidupannya untuk menjadi pahlawan yang melestarikan keindahan dan menjaga kebaikan dan juga alam semula jadi di Indonesia? Menurut kalian bagaimana mereka ini? Titik komen di bawah. Jumpa lagi di lain video. Jaga diri. Dadah.